Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat PMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit. Nah Sobat, seberapa sering Anda melihat pusakanya atau memegang pusaka Anda atau berinteraksi dengan koleksi Anda? Apakah satu minggu, apakah satu bulan, apakah 2 bulan, ataukah 1 tahun sekali, atau malah tidak pernah? Nah Sobat, bagi saya pribadi, berinteraksi dengan pusaka-pusaka saya ini adalah salah satu dari bentuk saya menyukai. Salah satu dari bentuk saya, bisa dikatakan itu, kalau kita menyukainya maka kita akan sering untuk melihatnya, maka kita akan sering untuk berinteraksi dengan dia. Itu seperti itu. Dia maksudnya adalah Tosan Aji koleksi kita, gitu Sobat. Dan salah satu dari sesuatu yang saya percaya adalah kalau kita ingin merasakan dari yoninya, salah satunya adalah kita harus sering berinteraksi dengan koleksi-koleksi Tosan Aji kita. Itu seperti itu Sobat. Ya boleh percaya boleh tidak. Tapi kalau untuk saya pribadi, saya menyarankan kepada Sobat, setidaknya minimal itu adalah 40 hari sekali ataupun juga 1 bulan sekali, silakan Anda memegang pusakanya, berinteraksi dengan pusakanya, dilihat-lihat. Karena apa? Karena di situ nanti Anda akan tahu gitu loh, pusakanya itu masih bersih ataukah ada kotor, apakah ada biang dari karat. Itu seperti itu. Karena ini adalah salah satu dari bentuk kita merawat juga Sobat. Kalau kita sering melihat ataupun juga sering memegang pusakanya, maka secara otomatis kita pun juga akan tahu, oh ini pusakanya masih bersih, oh ini perlu diminyaki, oh yang ini perlu dibersihkan untuk di karat-karat tipisnya. Itu seperti itu Sobat. Nah ini adalah salah satu dari koleksi saya. Ini adalah salah satu dari koleksi saya. Ini kapan hari pun juga sudah pernah saya review. Nah ini ada beberapa, tadi di sini adalah beberapa koleksi-koleksi yang saya suka Sobat. Sebenarnya semuanya sih saya suka gitu loh. Tapi ini adalah masuk dari koleksi-koleksi koleksi-koleksi pribadi gitu, seperti itu. Mas Tony, kalau untuk di koleksi pribadi apakah tidak dimaharkan gitu? Ya dimaharkan saja. Nah ini juga saya suka banget dengan pusaka ini. Nah, pusaka ini saya dapatkan waktu itu dari teman saya yang ada di Jogja. Nah, ada di Jogja. Jadi biasanya Sobat, pusaka itu dengan kita itu ada juga yang bilang jodoh-jodohan. Jodoh-jodohan itu gini, ada pusakanya bagus, tapi kalau kita tidak punya maharnya atau di hati kita itu tidak seret, maka itu tidak jodoh. Tapi kalau kita punya mahar, terus di hati pun juga seret, dan pusakanya juga ada gitu loh. Nah berarti kalau yang seperti itu biasanya adalah jodoh dari pusakanya. Jadi pusaka tersebut jodoh dengan kita. Sama halnya dengan ini waktu itu kalau nggak salah saya itu berkali-kali dapat transferan untuk di pusaka ini. Nah ternyata teman saya itu punya salah satu dari pusaka Luk 11. Nah Luk 11 itu kalau di dalam Tosan Aji yang paling terkenal adalah Sapu Inten. Nah gitu. Kalau untuk yang ini bukan Sapu Inten Sobat, tapi adalah Carito Keprabon. Carito Keprabon hanya saja untuk di Sapu Inten dan Carito Keprabon itu sama halnya dengan Sangkelat dan Parung Sari. Bedanya cuma di bagian ini Sobat, bagian lambe gajahnya. Jadi lambe gajahnya satu, terus yang satunya lagi adalah lambe gajahnya 2. Seperti itu. Coba kita akan melihat ini seperti apa. Saya pun juga ingin mengecek gitu loh, kira-kira ini masih bersih apa perlu diminyaki ataukah perlu dibersihkan bilahnya gitu, seperti itu Sobat. Nah ini adalah wujud dari pusakanya. Saya ada perasaan seneng banget di hati, itu ada perasaan kayak mantep banget waktu saya tahu teman saya punya koleksi seperti ini. Akhirnya terus saya mahari pusakanya, dan alhamdulillah Sobat, ternyata memang betul-betul luar biasa ini pusakanya ini. Kalau Anda melihat di sini degradasi dari bilah dan juga dengan pamornya ini kontras. Jadi pamornya ini putih dan juga untuk di bilahnya dia ini hitam kelam. Jadi ini kesannya ini
untuk dibilangnya kesannya basah ini sobat. Ini adalah dapur Carito Keprabon ini. Dan setelah saya lihat di sini masih bersih sobat, jadi tidak perlu diminyaki dan juga tidak perlu untuk dibersihkan dengan penghapus untuk dibilangnya. Coba saya ingin mengecek dari beberapa koleksi yang lainnya di sini biar apa ya? Ini sebagai bentuk mengajak Anda semuanya untuk greget dengan Tosan Aji. Karena gini sobat, dari banyaknya penonton saya gitu, ternyata beliau ini ada yang tidak punya Tosan Aji. Jadi ada yang tidak punya. Mas, saya sebenarnya itu tidak tertarik. Saya sebenarnya itu tidak greget. Saya tidak ada keinginan untuk apa ya, mempunyai Tosan Aji. Tapi setelah menonton dari video-videonya sampean, di hatiku kayaknya ada perasaan kepingin gitu, kepingin memiliki. Apalagi Anda kan kalau apa ya, mengupload video kan hampir tiap hari. Jadi kalau boleh dibilang saya itu memang nginginnya gitu loh, seperti kayak iklan. Jadi secara masif setiap hari. Biar Anda yang tadinya itu tidak tahu jadi tahu, jadi tadinya yang tidak suka jadi suka gitu loh sobat. Harapan saya memang seperti itu. Saya ingin mengkampanyekan gitu, mengkampanyekan Tosan Aji. Jadi jangan sampai Tosan Aji ini di negeri sendiri itu malah dibenci, di negeri sendiri malah tidak disukai. Nah seperti itu kan sesuatu yang sangat apa ya, sangat disayangkan sekali. Jadi jangan sampai seperti itu. Itulah kenapa saya selalu tidak akan bosan-bosan, meskipun bisa dikatakan badannya agak capek ataupun seperti apa, tapi saya akan selalu berusaha untuk membuat video. Yaitu tadi intinya saya ingin beriklan gitu, beriklan atau mempromosikan dunia Tosan Aji kepada khalayak ramai. Karena saya yakin video saya akan ditonton oleh orang banyak gitu, meskipun belum tembus jutaan gitu. Setidaknya dari langkah kecil saya ini bisa dinikmati gitu sobat. Nah mana ya kira-kira ini ya. Oh ini barusan saya buatkan warangka baru kalau untuk yang ini sobat. Ini dapurnya dapur tilam upih. Tilam upih pamornya ini kayaknya bendo segudo, atau bisa juga kayak kupu tarung untuk di pamornya ini. Nah ini sobat. Jadi pamornya ini berbentuk apa ya? Tidak bulat sih, hampir kayak kotak-kotak kayak gini sobat. Dan untuk bagian bawahnya ini ada pamor kul buntutnya. Ini adalah salah satu dari pusaka kelangenan saya. Di waktu itu kalau nggak salah ini dulu saya dapatkan dari teman saya yang ada di Trawulan kalau nggak salah ini. Nah pusaka ini untuk di warangkanya sendiri kurang begitu bagus, akhirnya terus saya belikan warangka baru. Sebenarnya ini ada gandengannya sobat. Nah coba akan saya tunjukkan kepada Anda untuk di gandengannya. Nah ini. Nah di sini di video ini sekali lagi saya cuma ingin berpromosi seperti itu. Saya ingin berpromosi tentang dunia Tosan Aji. Jadi di sini saya tidak mengajak Anda untuk belajar mereview seperti biasanya, tapi di sini sekali-kali gitu loh, sebagai bentuk refreshing. Jadi biar tidak belajar terus, nah, kita di sini cuma melihat-lihat gitu saja nih sobat. Nah ini adalah gandengannya ini. Dulu kalau nggak salah ini saya dapatkan sama dari satu orang, yaitu di teman saya Trawulan. Untuk di warangkanya yang ini juga sudah saya ganti, tapi ini saya ganti dengan warangka lawasan ini sobat. Dan ini Ganjar Iras, bagus loh. Karena saya saya itu suka dengan bersih-bersih sobat. Dalam artian gini loh, saya itu kalau apa ya, melihat dari sesuatu kesukaan saya ini, kalau dia kotor itu kok apa ya, di hati itu kayaknya kurang nyaman gitu. Kalau saya pegang, kalau saya lihat itu kok kurang nyaman. Kalau saya miliki itu kayaknya kurang enak gitu loh. Itulah kenapa saya usahakan setiap dari
tosan aji saya gitu, apalagi yang koleksi pribadi itu biar terlihatnya itu bersih itu seperti itu. Karena ini pun juga salah satu dari bentuk saya melestarikan. Oke, coba kita akan melihat ini seperti apa wujudnya ini. Nah, ini untuk di kerisnya sendiri, dapurnya adalah dapur tilam ubi sobat. Ini masih belum saya warangi, jadi ini adalah warangan lama. Setelah saya mendapatkan kerisnya, nah setelah saya mendapatkannya, ini tak biarkan seperti ini untuk di warangannya. Jadi ini tidak saya warangi. Nah, di sini ada muncul sobat, ada muncul karat. Nah, di sini ada muncul karat sedikit banget. Mungkin ini adalah gesekan dengan warangkanya. Jadi itulah kenapa kalau kita memiliki pusaka gitu, kita harus sering-sering atau kita harus selalu rutin untuk mengeceknya sobat. Anda bisa mengeceknya setiap 1 bulan sekali ataupun juga 40 hari sekali, silahkan. Yang penting gitu, yang penting jangan sampai dibiarkan tidak terurus. Jadi habis memahari Anda geletakkan sudah nggak diapa-apain. Jangan sampai seperti itu sobat. Karena awalnya gitu, kalau kita mendapatkan dari penduduk itu pun juga sama, mereka juga merak disimpan, tapi cuma menyimpan saja, tapi tidak dirawat. Nah, jadi cuma ditaruh di atas pintu, sudah bertahun-tahun ditaruh di situ. Akhirnya apa? Ya akhirnya terus timbul ada kotoran ataupun juga debu, lalu akhirnya terus berkarat, lama-lama berkarat, itu seperti itu. Makanya saya juga tidak ingin gitu loh, kita cuma menyimpan saja tapi tidak dirawat. Ini pun juga sama, karena ini tadi saya lihat ada karat tipis. Ini mungkin adalah gesekan dari warangkanya. Nah, akhirnya terus ada timbul sedikit dari karatnya. Nah, tadi sudah saya hapus dan ini sudah hilang untuk di karat tipisnya ini sobat. Nah, seperti ini. Nah, kita cek. Ternyata alhamdulillah sudah nggak ada, cuma di situ saja tadi. Nah, oke. Demikian sobat, mungkin video singkat ini bisa menjadi sebuah pengetahuan baru bagi Anda. Jadi kalau Anda di rumah sudah memutuskan ataupun juga yang mempunyai pusaka warisan dari keluarganya, silahkan Anda rawat. Jadi jangan hanya disimpan saja, disimpan dan juga dirawat. Itu seperti itu sobat. Jadi kalau untuk dibiarkan, saya sangat yakin lama-kelamaan nanti akan timbul karatnya dan secara tidak langsung akan menimbulkan kesan yang kurang nggak enak. Kalau dibiarkan lama-kelamaan kotor berdebu terus dilihat pusakanya ini berkarat, maka di hati itu sudah ada perasaan, wah kok seperti ini ya gitu. Akan terus dibiarkan terus-terusan bertahun-tahun, akhirnya terus waduh dijual saja gitu. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Saya tidak akan bosan-bosan untuk selalu mengajak Anda untuk mengenal lalu mencintai, merawat dan melestarikan Tosan Aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini sobat. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.